Indonesia waited so long to have a superstar to cheer on, a superstar to roar on. Jadi hari Senin dan Selasa kemarin, rider-rider Moto3 melakukan pengetesan. Sekarang tesnya udah selesai dan ini adalah hasilnya. Veda Ega Pratama tiba-tiba langsung naik dan mengamankan posisi 4 besar klasemen kejuaraan dunia. Di tengah kepanikan kubu rival yang terbukti bermain kotor demi popularitas semata, kejutan yang jauh lebih mengerikan justru datang dari markas besar Jepang. Honda Racing Corporation atau HRC dikabarkan tidak tinggal diam dan tengah menyiapkan proyek rahasia berupa upgrade mesin dengan kecepatan brutal demi membantu Veda mengobrak-abrik dominasi pabrikan Eropa di sirkuit Brno. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Checo di sirkuit Brno? Kompetisi belum dimulai, tapi atmosfernya sudah membakar telinga para rival. Ada bau hangus dari kubu lawan, ada kecemasan yang tidak bisa disembunyikan oleh tim-tim raksasa Eropa. Veda Ega Pratama secara brutal merangsek masuk ke jajaran 4 besar klasmen kejuaraan dunia. Ini bukan keberuntungan semata. Namun kejutan tidak berhenti sampai di situ. Kabar yang lebih gila lagi sedang berembus dari markas besar pabrikan Jepang. Honda Racing Corporation atau HRC dikabarkan tidak tinggal diam melihat anak emasnya ini berjuang sendirian. Sebuah proyek rahasia, upgrade mesin yang brutal, dikabarkan siap dipasang pada motor Honda NSF 250 Airway milik Veda, tepat sebelum mereka menyentuh aspal Brno. Mari kita bedah dosa besar yang terjadi di pedok lawan. Keadilan akhirnya ditegakkan oleh otoritas tertinggi balap motor dunia. Peta persaringan papan atas Moto3 2026 langsung berubah total setelah sebuah keputusan resmi menjatuhkan hukuman bagi pembalap KTM Hakim Danish. Pembalap asal Malaysia itu terbukti melakukan pelanggaran berat, bukan di dalam lintasan, melainkan di dalam ruang pemeriksaan teknis setelah balapan sengit di Mugello. Pemeriksaan sampel pasca balap menemukan ketidaksesuaian yang fatal pada bahan bakar dan oli mesin yang digunakan oleh motor Danish. Ini bukan kesalahan kecil, ini adalah pelanggaran regulasi teknis yang murni. Hasil uji laboratorium melanjutkan tetap mengkonfirmasi temuan awal tersebut tanpa ampun. Otoritas FIM Stewart langsung bertindak tegas, diskualifikasi total dari hasil Moto3 Mugello. Akibat kasus memalukan ini, Hakim Danish harus merelakan 13 poin berharga miliknya dicabut dari papan klasmen. Kehilangan 13 poin di tengah ketatnya persaingan kelas Moto3 adalah sebuah bencana besar bagi karirnya musim ini. Tim KTM dikabarkan langsung panik dan harus merombak total strategi mereka. Mengapa mereka sampai nekat bermain di area abu-abu regulasi? Jawabannya jelas. Mereka frustrasi. Mereka stres melihat kecepatan dan kecerdasan Veda Ega Pratama yang semakin sulit dibendung. Berani curang di kelas bawah hanya demi popularitas semata? Sungguh sangat disayangkan. Entah ini kesalahan mutlak dari mekanik timnya atau sang pembalap yang sengaja membisu demi ambisi pribadi. Yang pasti, tindakan kotor ini menjadi bumerang yang menghancurkan mental bertarung mereka sendiri. Di saat rivalnya terjatuh karena kecurangan, Veda Ega Pratama justru terbang tinggi dengan kejujuran dan kerja keras. Kehilangan poin dari rider KTM menjadi berkah sekaligus keadilan bagi sang rider berbahaya asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Veda kini resmi meroket ke posisi 4 besar klasmen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026 dengan koleksi kokoh 71 poin. Pencapaian ini membuat bendera merah putih berkibar angkuh di jajaran elit dunia. Veda bukan hanya mengancam 3 besar, tetapi juga memimpin garis terdepan dalam perburuan gelar bergengsi, Rookie of the Year, pembalap pendatang baru terbaik di bumi. Ingat, Veda adalah definisi dari kecepatan brutal yang dikombinasikan dengan kecerdasan membaca balapan. Sepanjang musim 2026, Veda terus menunjukkan konsistensi yang luar biasa, meskipun seringkali mendapatkan posisi start yang tidak menguntungkan akibat drama kualifikasi. Namun, saat lampu hijau menyala, Veda berubah menjadi predator sirkuit. Ia mampu mengumpulkan poin demi poin secara stabil tanpa melakukan kesalahan konyol. Gaya balapnya yang matang, kemampuan menjaga keausan ban, serta ketenangannya saat dikepung oleh pembalap-pembalap Eropa adalah bukti bahwa level Veda sudah setara dengan para pembalap kelas dunia. Populer karena prestasi, bukan karena sensasi. Pedok Moto3 semakin hari semakin seru karena kehadiran Veda sukses mencuri perhatian para legenda MotoGP. Mereka tidak bisa lagi menutup mata. Para pengamat dan mantan pembalap top Eropa akhirnya membuat analisis jujur yang mengejutkan publik.
Veda memiliki insting balap alami yang jarang dimiliki oleh pembalap Asia lainnya. Ia tidak hanya balapan dengan gaspol, tetapi juga dengan otak yang cerdas. Honda Tim Asia pun menyadari aset berharga ini. Mereka memberikan dukungan penuh 100% kepada bakat Veda. Meskipun pada balapan terakhir kemarin hasilnya belum sesuai ekspektasi Veda dan para penggemarnya, namun proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sekarang mari kita bahas bagian yang paling ditakuti oleh seluruh pembalap KTM, Aspartim, dan Honda Leopard Racing. Rumor upgrade mesin dari Honda Racing Corporation. Jurnalis balap di Eropa sedang ramai membicarakan bahwa ERC tidak tinggal diam melihat motor Honda NSF 250 Airway milik Veda selalu keteteran di trek lurus saat melawan mesin-mesin Eropa. Menjelang GP Ceko di sirkuit Brno, HRC dikabarkan tengah menyiapkan paket pembaruan perangkat lunak atau engine mapping terbaru yang sangat agresif. Fokus utamanya meningkatkan akselerasi brutal pada putaran bawah dan menenang. Ini adalah senjata rahasia yang dirancang khusus agar Veda bisa mengimbangi pencepatan puncak lawan di lintasan lurus yang panjang. Apakah boleh merubah atau meningkatkan performa motor di tengah kompetisi yang sedang berjalan? Tentu saja boleh. Aturan FIA MotoGP memperbolehkannya, asalkan perubahan tersebut tetap berada di dalam batas regulasi mesin yang sudah ditentukan. Peningkatan ini sejatinya bertujuan membuat motor Veda menjadi lebih dinamis, lebih stabil saat menikung, dan memiliki tenaga instan yang responsif. Entah ada perubahan pada senyawa ban, modifikasi aerodinamika dengan sayap-sayap penyeimbang, atau optimalisasi internal mesin. Yang paling penting adalah bagaimana sang mekanik andalan Honda mampu mengolah motor tersebut menjadi jauh lebih superior dibanding yang lain. Jika rumor ini menjadi kenyataan di Brno, maka habislah riwayat para rival. Veda akan menjadi monster yang tidak tersentuh. Namun, di tengah euforia ini, ada satu tamparan keras yang harus didengar oleh para penggemar di media sosial. Analis MotoGP kondang sekaligus mantan pembalap Matteo Gueronani mengeluarkan pernyataan tajam pasca balapan di Catalunya. Matteo menegaskan dengan kalimat yang menohok, "Jangan terlalu banyak cari alasan untuk Veda." Matteo meminta netizen Indonesia untuk bersikap lebih dewasa dan objektif. Kebiasaan menyalahkan performa motor Honda setiap kali Veda gagal naik podium justru dinilai tidak mendidik dan bisa merusak mentalitas sang pembalap. Kehadiran Veda Ega Pratama di kancah dunia ternyata membawa dampak sistemik yang luar biasa. Akibat jutaan netizen Indonesia kini ikut memelototi jalannya balapan Moto3 2026. Kinerja Tim Stewart kini berada di bawah tekanan yang sangat tinggi. Setiap keputusan, penalti, dan investigasi sekarang dipantau secara super ketat. Bagaimana prediksi kalian para pecinta kecepatan? Apakah Veda mampu meraih podium tertinggi di GP Ceko dengan mesin baru HRC nanti?